yang diberhentikan ini sedang menangani kasus korupsi besar. Hanya koruptorlah yang melawan KPK. Hanya koruptorlah yang tidak senang kehadiran KPK. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Untuk pertama kalinya terjadi konflik antara pegawai KPK dan pemimpin KPK. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, saya kira ini bukan hanya sekedar pertanyaan biasa gitu ya. Tapi untuk merespon, saya kira memang tidak ada pilihan kata yang lebih tepat yang bisa kita ucapkan adalah selain menyatakan berduka. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bagaimanapun juga bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah sadar atau tidak, ini adalah bagian dari rentetan peristiwa panjang pelemahan KPK. Seperti yang selalu kita jelaskan di channel ini bahwa memang tidak ada seorang koruptor sekalipun gitu ya, itu senang dengan kehadiran KPK. Apalagi kalau KPK itu berkinerja baik. Sekali lagi, tidak ada seorang koruptor itu senang dengan kehadiran lembaga KPK. Apalagi kalau KPK itu berkinerja baik. Sebaliknya adalah para koruptor selalu berupaya segala macam cara yang begitu sangat maksimal bagaimana mereka menggembosi supaya KPK ini bisa segera dibubarkan. Paling tidak KPK ini bisa menemui titik sakratul maut, gitu ya. Itu yang terjadi. Maka jangan heran sebenarnya ketika yang terjadi sekarang ini adalah justru terjadi konflik di internal gitu ya. Yang memang ya sekali lagi saya kira sekaligus menjawab pertanyaan tadi, ini adalah peristiwa baru kali ini terjadi gitu ya. Karena kalau kita merujuk pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, berbagai rentetan peristiwa pelemahan KPK yang terjadi adalah sebaliknya. Selalu pimpinan KPK, para komisioner KPK itu kemudian bersatu padu solid membangun kesolidan bersama dengan para staf karyawan di internal KPK dan bersama publik bagaimana menghadapi gembosan KPK. Kenapa? Karena orang-orang yang terpilih pada saat itu adalah memang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Kita kemudian menjadi miris karena yang terjadi sekarang ini tidak seperti itu gitu. Yang sebalik ini terbalik 180 derajat, justru para pimpinan KPK berlawanan dengan staf KPK. Walau apa yang terjadi sebenarnya di sana. Tapi sekali lagi ini adalah bagian dari pelemahan KPK. Ada hal lain sebenarnya, ya. Kalau kita berkaca pada proses pergantian pimpinan di berbagai lembaga, baik itu swasta maupun termasuk juga lembaga negara atau lembaga pemerintah, bahwa selalu saja kalau ada pergantian atau kedatangan pimpinan baru, maka biasanya disambut dengan sukacita karena kita optimis dia akan membawa harapan baru, harapan yang sangat baik, harapan yang penuh optimisme, paling tidak bahwa dia akan melanjutkan lebih semangat lagi terhadap visi misi lembaga yang akan dinakodai. Bukan sebaliknya adalah justru datang membawa harapan buruk atau justru ancaman kegaduhan yang terjadi. Nah, tapi fakta yang terjadi hari ini adalah tidak seperti itu yang terjadi di KPK. Kita tidak bisa menutup mata bahwa konflik hari ini adalah menimbulkan kegaduhan dan itu berimplikasi pada pemberantasan korupsi. Itu poin pertama, catatan kita yang pertama gitu ya. Yang kedua saya kira adalah yang harus dipahami bahwa kenapa kita menyebut ini bagian dari rentetan pelemahan KPK. Karena kalau mengutip dari pernyataan pimpinan KPK periode 2015 sampai 2019, Pak Laude Sarif menyatakan bahwa 75 staf KPK, pegawai KPK yang kemudian serta-merta dinonaktifkan oleh pimpinan KPK sekarang hanya karena alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang publik sudah tahu betul, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat nyeleni gitu ya. Itu kemudian adalah orang-orang yang justru selama ini disebut adalah suhu. Mereka adalah tulang punggung yang bergerak selama ini mengawal grup pemberantasan korupsi di KPK. Ingat, tadinya KPK sebenarnya adalah berada di penyidik gitu ya. Dan mereka ini di bagian penyidik. Jadi organnya, kalau kita biasa selalu menyebut urat nadi, itu berada di sekretariat termasuk.
pimpinan KPK memang betul sangat penting, tapi kemudian tidak bisa bekerja pimpinan KPK kalau tidak ditopang dengan kekuatan di bagian staf, sekretariat, macam-macam. Gitu. Dan sayang sekali kita lihat bahwa ini yang dilumpuhkan oleh pimpinan KPK sekarang. Kalau kita mengutip pernyataan teman-teman dari Direktur LBH, menyatakan bahwa kalau dulu pada saat pelemahan KPK, yang pertama kita mengenal istilah cicak buaya, jilid 1, jilid 2 gitu ya. Sekarang ini kok seolah-olah buaya itu ada dalam cicak gitu ya. Tapi kita akan cek seperti apa yang terjadi. Semoga saja itu tidak gitu ya. Hanya saja memang bahwa dari berbagai fakta yang terjadi sekarang ini, memang perjuangan konsolidasi untuk menyelamatkan KPK tidak sama dengan peristiwa yang lalu. Karena ini memang benturan agenda untuk melemahkan KPK yang dulu kita fokus menghadapi dari luar, ini justru juga terjadi dari dalam. Yang kedua, saya kira konflik internal karyawan atau pegawai KPK dengan pimpinan KPK, komisioner KPK hari ini, itu membuat semua kita kaget. Sebenarnya kalau kita merujuk, saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba membaca, mengingat kembali bagaimana proses keterpilihan 5 pimpinan KPK ini. Dan saya yakin semua kita terlibat memantau pada saat itu ya. Ingat pada tahun 2019 Presiden Jokowi itu menunjuk pansel namanya Panitia Seleksi Pimpinan KPK itu 9 orang berdasarkan Kepres 54 tahun 2019. Ini juga sebenarnya baru pertama kali di periode kali ini, di tahun ini, itu justru dari panselnya saja sudah disorot gitu ya. Jadi dari 9 nama pansel pada saat itu, kemudian publik tiba-tiba langsung bereaksi. Tidak seperti dengan pansel-pansel sebelumnya. Jadi publik bereaksi pada saat itu menduga bahwa ada salah seorang dari pansel yang dipercaya oleh atau yang ditunjuk oleh istana pada saat itu justru diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Ingat, pansel adalah bagian dari alat atau bagian dari urat nadia, posisi strategis yang sangat urgent, sangat menentukan untuk siapa yang akan terpilih nanti pimpinan KPK. Ibaratnya, kalau kita bertanam gitu ya, ini kan sebenarnya pansel ini itu akan diberikan mandat mencari bibit-bibit yang memiliki disparitas yang begitu betul kuat untuk supaya hasilnya nanti maksimal. Maka dalam Kepres itu disebutkan bahwa ada 7 tugas sekaligus kewenangannya pansel. Dari 7 salah satunya adalah termasuk menentukan metodologi rekrutmen calon pimpinan KPK, melakukan proses penyaringan, penjaringan, sampai kemudian menetapkan 10 nama yang akan dikirim ke DPR. Jadi diserahkan ke Presiden untuk kemudian diserahkan ke DPR dipilih. Harapannya 10 nama yang diseleksi oleh pimpinan KPK pada saat ratusan orang yang mendaftar gitu ya. Karena ingat ada juga pernyataan Pak Laude pada saat itu, tidak semua orang yang mendaftar di KPK memang punya semangat pemberantasan korupsi. Ada karena dendam politik, ada juga karena memang mencari kerja. Maka yang untuk memastikan bagaimana memastikan orang-orang yang akan masuk di KPK itu adalah tentu melalui proses tahapan yang sangat ketat. Nah, yang melakukan itu adalah tim sel. Sayang sekali pada saat itu memang ini juga pertama kali terjadi, baru tim selnya saja sudah disorot oleh publik. Kenapa? Karena dari 9 nama yang diajukan Presiden pada saat itu, ada salah seorang tim sel yang masuk dalam tim sel itu diragukan komitmennya. Karena berdasarkan rekam jejak digital yang ditemukan oleh teman-teman, ternyata yang bersangkutan adalah selama ini mendampingi kasus yang bermasalah dalam dugaan korupsi. Salah satu yang pernah didampingi adalah yaitu kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan gubernur. Jadi pada saat itu masih menjabat gubernur ya, Abdullah Putih, yaitu adalah dugaan korupsi pada pengadaan pesawat gitu. Inilah salah satu kasus yang pertama diproses oleh KPK yang melibatkan gubernur di Indonesia yang ditangkap. Jadi Abdullah Putih adalah gubernur pertama yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi. Dan pengacaranya, penasihat hukumnya pada saat itu adalah salah satu yang menjadi tim sel pada saat itu, yaitu namanya adalah, kalau tidak salah, yaitu Andriani Seno gitu ya.
Yang kedua, yang bersangkutan juga ini pernah terlibat dalam mendampingi kasus dugaan korupsi keterlibatan, itu adalah Presiden Soeharto. Jadi melihat dari rekam jejak itu, maka teman-teman menyatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa komitmen pemberantasan korupsi itu dipertanyakan di pansel. Padahal sekali lagi, harusnya yang pertama kali, karena mereka yang menseleksi, maka yang lebih clear dari komitmen pemberantasan korupsi itu adalah dari pansel. Selain juga ada beberapa kandidat lain yang pada saat itu dipersoalkan gitu ya. Itu yang dari sisi kandidat tim rekrutmen. Yang kedua juga adalah memang selain personality profiling tim selnya, pada saat hasil atau proses kerja tim sel pada saat itu juga disoal oleh publik. Bahkan kalau sobat sekalian ingat gitu ya, bahwa pernah bahkan sampai harus turun tangan gitu ya, turun gunung. Kita ingat ada sempat berkumpul para ex-pimpinan KPK. Termasuk pada saat itu ada Pak Busro Muqaddas, ada Pak Abraham Samad, itu kemudian ada beberapa tokoh anti korupsi itu kumpul di kantor Muhammadiyah gitu ya, untuk kemudian menyatakan sikap menyorot hasil atau mekanisme kerja tim seleksi KPK. Karena mereka melihat ada banyak cacat, ada tidak transparan, yang kemudian hasil yang pada saat itu hasil kerja pansel kelihatan bahwa tidak memenuhi harapan publik. Dan dikhawatirkan bahwa orang-orang yang akan terpilih masuk di pimpinan menjabat atau menduduki komisioner pimpinan KPK tidak memenuhi harapan publik yang harusnya lebih firm melakukan pemberantasan korupsi, tapi sebaliknya adalah dikhawatirkan justru melindungi koruptor. Itu kekhawatiran yang terjadi pada saat itu ya. Bukan hanya Pak Abraham, bukan hanya Pak Busro pada saat itu, tapi juga bahkan Ibu Sinta gitu ya, istri almarhum presiden kita, almarhum Gus Dur, presiden keempat pada saat itu, juga ikut mengkritisi kerja pansel pada saat itu karena beliau mengaku sebagai warga negara banyak menerima informasi, banyak menerima pengaduan yang ternyata bahwa hasil kerja pansel pada saat itu adalah mengkhawatirkan, dan mereka juga sangat khawatir kalau salah dalam menentukan pilihan, salah melakukan rekrutmen, maka yang akan terpilih nanti adalah orang-orang yang masuk dalam menduduki jabatan komisioner di pimpinan KPK adalah orang-orang yang justru menghambat pemberantasan korupsi. Itulah kekhawatiran publik pada saat itu. Walau alam apa yang terjadi sekarang ini gitu ya. Tapi paling tidak tentu memang tidak ada mekanisme untuk bisa meminta pertanggungjawaban, tapi ini adalah pertanggungjawaban berat. Saya teringat, saya bukan pernah bekerja sebagai pansel di KPK gitu ya. Saya hanya tim sel di beberapa lembaga, termasuk di daerah gitu ya, termasuk melakukan menjadi tim sel ombudsman di daerah yang bukan soal pengalaman sebagai tim selnya, tapi ada kata-kata yang tidak bisa saya lupa pada saat itu ketika ia memberikan mandat kepada saya sebagai pansel, yaitu wejangannya pada saat itu adalah sederhana. Pansel itu dimandatir melakukan proses upaya maksimal mencari orang-orang yang kredibel, dipercaya bisa mengawal, menjalankan fungsi, tugas di lembaga tersebut, dan tentu tidak kemudian mengecewakan publik, tidak kemudian menjadi beban negara, dan tidak kemudian menjadi bagian dari aktor korupsi. Karena kenapa? Kalau kemudian yang direkrut itu berkinerja dengan baik, maka pansel akan mendapat juga amal jariah. Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang direkrut itu justru hanya menjadi beban negara, menimbulkan resisten di publik, maka yang harus juga ikut bertanggung jawab adalah pansel yang harus dicek bagaimana proses mereka melakukan seleksi. Karena ingat, pansel lah ibaratnya sebagai mesin untuk memperlahirkan sebuah produk, dan produk itu adalah komisioner hari ini. Itu yang saya kira harus dilihat. Itu yang pertama berkaitan dengan pansel. Yang kedua juga adalah tentu kita akan kembalikan yang merekrut pansel itu, karena ini adalah wilayah otoritas mutlak dari istana, dari presiden, maka tentu kita akan sorot kepada presidennya sebagai pembelajaran ke depan dalam menunjuk, memilih sekaligus untuk kemudian menunjuk orang dipercaya menjadi bagian dari tim sel adalah betul-betul harus yang memiliki kredibel, tidak kemudian sekedar mengisi daftar list itu
untuk merekrut. Karena sekali lagi, salah merekrut adalah juga pada akhirnya adalah produknya menjadi salah. Maka dalam konteks itu, kita selalu menyebut bahwa harapannya memang betul sekali lagi, harapannya adalah revisi Undang-Undang KPK, kita sadar betul bahwa itu sudah melemahkan KPK. Dan tidak bisa dibantah. Termasuk juga adalah ketika beberapa pasal dan termasuk ketika mengharuskan pegawai KPK itu harus berubah status dan awalnya pegawai independen menjadi pegawai aparatur sipil negara karena dianggap bahwa independensi pegawai akan pada saat itu luntur gitu ya. Meskipun ternyata bukan hanya persoalan pindah ke situ, tapi memang orang-orang yang berintegritas itu sudah dikeluarkan gitu ya. Tapi ada harapan lain sebenarnya. Selemah-lemahnya iman seandainya gitu ya, proses pelemahan KPK berjalan, tapi optimalisasi memilih komisioner KPK yang betul-betul kredibel, maka harapannya nantinya pada saat itu adalah ketika dia dulu bisa melakukan improvisasi yang tentu bisa menjawab tuntutan harapan publik, bukan sebaliknya seperti sekarang ini. Yang kemudian akhirnya yang terjadi adalah rasa frustasi publik tidak bisa dihindari. Meskipun sekali lagi saya menyatakan bahwa semangat publik, kita berharap rasa frustasi itu tidak dilanjutkan, tapi harus membangun optimisme baru melakukan perlawanan. Karena seperti yang saya sebut, frustasi publik adalah memang yang diharapkan para koruptor, gitu ya. Dan kita tentu tidak mau kalah dengan para koruptor itu. Maka sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa dalam konteks pelemahan KPK, konsolidasi publik harus dilakukan dengan berbagai catatan untuk presiden kita, karena ini adalah periode sampai 2003. Sekali lagi, jangan asal mengisi daftar list tim seleksi. Ketahuilah, tim seleksi adalah mesin utama yang akan memproduksi lahirnya komisioner yang baik. Di DPR harapannya adalah kalau yang masuk 10 besar itu adalah harapannya adalah orang yang betul-betul pemberantasan korupsi. Maka kemudian siapapun dipilih DPR itu adalah minimal sudah orang-orang yang memiliki kredibel dalam pemberantasan korupsi. Tidak seperti sekarang, ingat berbagai catatan publik. Ini juga pembeda dengan tim sel yang sebelumnya. Berbagai catatan publik menyatakan bahwa ada banyak masukan dari publik yang menyatakan bahwa para komisioner itu memiliki profiling yang sebenarnya diragukan, gitu ya. Bahkan ada terutama komisioner sekarang, ketua KPK sekarang adalah justru yang bersangkutan sesungguhnya pernah diproses pada saat di KPK. Ingat, Pak Firly sesungguhnya adalah pernah menjadi bagian dari pegawai KPK yang kemudian pada saat itu sempat diproses pelanggaran etik di KPK. Karena yang bersangkutan diduga melanggar SOP, yaitu melakukan pertemuan dengan salah seorang, jadi bertemu bahkan melakukan aktivitas olahraga gitu ya, dengan salah seorang pejabat yang pada saat itu kasusnya sedang diproses di KPK. Hanya saja kemudian, sayang sekali, ini salah satu bagian catatan, sayang sekali, protes publik pada saat itu tidak membuat pansel bergeming. Sangat jauh berbeda ketika periode-periode sebelumnya, profiling kandidat itu sangat menentukan dan itu sekecil apapun masukan dari publik sangat menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Saya kira sekali lagi ini adalah bagian pembelajaran dan kita berharap bahwa khusus untuk pansel ke depan betul-betul pemerintah selektif dalam menentukan siapa yang dipercaya untuk menseleksi orang. Pernyataan lain yang berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah, ini peristiwa pertama kali terjadi konflik. Sekali lagi saya ingin menyebut bahwa selain memang agenda pelemahan, juga memang saya kira adalah berada pada domain agenda, semoga saja bukan agenda terselubung dendam pribadi dari pimpinan KPK. Seperti saya jelaskan tadi, ingat, salah seorang ketua KPK sekarang itu pernah diproses pelanggaran etik di KPK. Dan yang memproses itu adalah orang-orang yang dulu sebagai staf pegawai di KPK sekarang yang dinyatakan tidak lolos. Semoga saja dugaan itu keliru gitu ya. Tapi khusus berkaitan dengan penonaktifan staf KPK, saya kira ini betul-betul adalah mematikan semangat pemberantasan korupsi.
saya sesungguhnya agak sedih juga dengan pernyataan salah seorang tenaga ahli istana gitu ya, presiden itu adalah paling ngabalin gitu ya, yang kemudian saya tidak tahu ini staf ahli jubir KPK atau apa gitu, tapi saya melihat di beberapa media itu kemudian menyatakan seolah-olah membela KPK bahwa ini bukan pengusiran, bukan pemberhentian, ini penonaktifan. Ya betul, ini bukan pengusiran, bukan pemberhentian, baru penonaktifan. Tapi saya ingin menyatakan bahwa paling satu adalah saya kira lebih bagus fokus menjelaskan agenda pemerintahan gitu ya, dan di istana sana. Tapi yang kedua berkaitan dengan itu, saya ingin mengingatkan bahwa andai saja kita beranalogi gitu ya, seorang karyawan yang sudah tidak punya dinonaktifkan, itu kira-kira gimana? Ini berkaitan dengan semangat pemberantasan korupsi. Ingat, pemirsa sekalian, yang diberhentikan ini adalah sedang menangani kasus korupsi besar. Satu, kasus korupsi bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial. Kasus bansos COVID. Jumlahnya berapa? Triliunan. Dan melibatkan siapa? Bukan hanya Menteri Sosial. Juga ditengarai. Diduga melibatkan beberapa, sebut-sebut ada beberapa nama anggota DPR. Meskipun akhirnya di surat dakwaan hilang. Gitu ya. Tapi sekarang ini berproses lagi. Yang kedua adalah kasus Tanjung Balai yang baru saja terjadi. Kasus Tanjung Balai yang melibatkan wali kota Tanjung Balai dan juga penyidik KPK yang harusnya penyidik KPK-nya harusnya menyidik kasus itu, tapi malah kemudian bersama-sama melakukan skenario menghambat kasus ini. Selain itu juga ditengarai disebut-sebut terlibat menyeret nama Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Ini gimana nasibnya kalau kemudian 75 ini dinonaktifkan gitu. Di luar itu banyak kasus-kasus yang sangat sensitif, dan sekali lagi ini bukan soal personality, tapi ini adalah soal semangat pemberantasan korupsi. Kita semua harus kembali membangun semangat baru, membangun konsolidasi baru lagi untuk menyatakan bahwa hanya koruptorlah yang melawan KPK. Hanya koruptorlah yang tidak senang kehadiran KPK. Di luar itu, mari bersatu untuk kemudian kita merawat kembali, menjaga supaya KPK tetap kembali pada fitrahnya.